Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya pagi ini bangun dengan segar dan siap untuk menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang memperkatakan perkataan yang baik. Mengapa? Karena kekuatan dari perkataan itu sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan atau menjadi saksi bagi orang-orang di luar Tuhan. Salah satunya melalui ucapan mulut kita. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang Kristen yang ketika berada di luar gereja tidak bisa menguasai mulutnya. Mereka masih suka mengumpat, berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, membicarakan kelemahan atau kekurangan orang lain, dan sebagainya. Padahal dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 mengingatkan kita, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Mulut kita bisa menjadi sangat powerful atau sangat berkuasa. Ada banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, dan putus asa oleh karena terbunuh oleh perkataan yang disampaikan orang lain. Lalu bagaimana seharusnya kita memperkatakan perkataan yang baik? Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 6 tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perkataan yang penuh kasih. Artinya, suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih, setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang lebih baik. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Jadi kita harus memastikan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang penuh kasih. Kedua, perkataan yang menguatkan. Kolose 4 ayat 6 tadi berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kata hambar mempunyai pengertian tidak ada rasa. Kalau ini dikaitkan dengan sebuah kata, maka kata yang tidak ada faedahnya, kata yang tidak ada efeknya, atau kata yang tidak ada manfaatnya. Nah, menurut John Powell, komunikasi sesungguhnya dibagi menjadi 5 tingkatan. Taraf basa-basi, taraf membicarakan orang lain, taraf menyatakan pendapat, taraf menyatakan perasaan, dan yang terakhir taraf puncak, yaitu taraf untuk terbuka dan jujur. Perkataan yang hambar atau perkataan basa-basi adalah tingkat komunikasi yang paling dangkal. Oleh karena itulah, kita harus pastikan perkataan kita adalah perkataan yang berisi dorongan, membangun semangat, memberi penghiburan, dan sebagainya. Yang ketiga, perkataan orang yang menyampaikan firman. Kalau hati kita penuh dengan firman, maka kita bisa memberi jawab kepada setiap orang. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11a, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati, diberikan solusi atau jalan keluar. Alangkah indahnya kalau perkataan kita seperti ini. Jadi, pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini bukan kata-kata yang hambar, tapi justru adalah kata-kata yang baik, yaitu perkataan yang penuh kasih, perkataan yang menguatkan, dan perkataan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami memperkatakan perkataan-perkataan yang baik sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami kelahiran baru. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami bukan kata-kata yang hambar dan sia-sia, tapi sungguh-sungguh adalah kata-kata yang penuh kasih, yang membangun orang lain, dan yang atasnya orang dapat menemukan solusi jalan keluar dari firman Tuhan. Berkati dan kuduskanlah mulut kami, lidah kami, setiap perkataan yang keluar darinya. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas seluruh jemaat-Mu hari ini. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan sukses, sehingga melaluinya kami semua merasakan pemeliharaan Tuhan secara khusus dalam situasi sulit yang seperti ini. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan Kau bangkitkan kembali, beri gairah yang baru. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus